Oke, punten, kalau terlihat boleh di-share lagi. Apakah sudah terlihat atau belum? Ini saya share screen. Saya perbesar dulu. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Dedi Syahbudin Afandi. Selamat datang juga buat teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa ya, calon mahasiswa atau akan menjadi mahasiswa dan sudah diterima berarti insya Allah akan menjadi bidan suatu saat nanti gitu ya. Oke, perkenalkan saya Richard Dedi Syahbudin Afandi. Saya juga salah seorang dosen di Akbid Prima Husada Bogor. Selain itu juga saya seorang pegawai negeri juga ya, ASN juga di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Dan juga dosen juga di Jakarta di Stikes MH Tamrin. Selain itu juga saya seorang hipnoterapis dan handwriting analis. Jadi melihat karakter seseorang lewat tulisan tangan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tingkat 1 nanti akan ketemu saya di pembelajaran psikologi gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembuka gitu ya untuk rekan-rekan yang ada di Akbid Prima Husada ini, yaitu tentang gerakan revolusi nasional, revolusi mental gitu ya, gerakan nasional revolusi mental. Dan slogannya Ayo Berubah. Ini sebenarnya sudah lama. Gerakan ini sudah ada sejak zaman Soekarno gitu ya. Jadi 1956 itu sudah dicetuskan oleh Pak Soekarno gitu. Dengan gerakan revolusi mental ini kita harapkan kita punya mental yang merdeka karena waktu itu masih secara fisik saja Indonesia merdeka. Tapi secara mental Indonesia belum merdeka waktu itu. Maka dari itu dicetuskanlah revolusi mental gitu. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan belajar tentang itu ya. Kita akan sharing-sharing tentang itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi sedikit perkenalan dari saya. Oke, ini medsos saya, termasuk dosen yang narsis gitu ya. Jadi teman-teman gitu, rekan-rekan boleh di-follow. FB saya udah penuh, jadi follow aja. Instagram silakan, walaupun saya nggak terlalu aktif di sana, saya lebih aktif di YouTube gitu ya. Jadi silakan teman-teman juga yang pengen tahu tentang psikologi, terutama psikologi dirinya gitu, pasangannya, potensi diri, potensi orang-orang terdekat, bisa gabung di YouTube Richard Afandi. Oke. Ini rumah sakit tempat saya bekerja, dekat dari Akbid Prima Husada, nggak nyampe 10 menit gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau main boleh main ya, bukan tiba-tiba gangguan jiwa gitu ya. Berharapnya sih main gitu ya. Di sini teman-teman juga akan bertemu dengan orang-orang luar biasa gitu. Jadi saya bilang luar biasa kenapa? Karena penyintas-penyintas ini survivor saya bilang. Berjuang untuk meraih kemerdekaan secara mental gitu ya, untuk sembuh gitu. Ini luar biasa. Nah, saya juga seorang hipnoterapis, mungkin ada yang nggak asing dengan ini gitu ya. Tatap mata Ojan gitu. Ini sedikit perkenalan dari saya, profesi saya sebagai hipnoterapis di luar seperti apa. Don't scream to your children. No need.
stop. Oke, itu aja. Takutnya nanti naksir gitu ya. Oke. Jadi teman-teman juga nanti di Akbil Prima Husada ini juga akan ada banyak soft skill juga yang akan didapatkan. Dari Bu Meti juga sudah ada rencana untuk mengadakan training-training terkait soft skill, salah satunya hypnobirthing gitu ya, bagaimana membuat persalinan dengan nyaman gitu ya. Satu kalimat untuk rekan-rekan, kalian luar biasa gitu. Jadi yang hadir di sini teman-teman adalah rekan-rekan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena nggak semua orang mau untuk menjadi petugas medis garda terdepan. Teman-teman akan kontak langsung dengan ibu hamil nanti menolong persalinan yang belum tentu ibu hamil tersebut tidak lepas dari COVID-19 gitu ya. Jadi bertaruh nyawa juga kita untuk menolong orang lain gitu. Jadi luar biasa, saya salut dengan rekan-rekan. Jadi satu kalimat untuk kalian, kalian luar biasa. Oke, kita akan masuk ke materi. Jadi kalau kita membahas tentang gerakan revolusi mental, gerakan nasional revolusi mental gitu ya, GNRM kalau disingkat gitu ya. Jadi GNRM ini sebenarnya kembali di gembar-gemborkan itu ketika Pak Jokowi di kampanyenya membahas tentang nawacita gitu ya. Dan di nawacita ini salah satunya adalah adanya gerakan nasional revolusi mental dan diwujudkan ketika Pak Jokowi sudah masuk ke menjadi presiden gitu ya. Jadi semua kementerian termasuk pendidikan, kesehatan itu pun melaksanakan ini. Gitu. Termasuk kita sebagai teman-teman ya sebagai bidan gitu ya. Dan saya sebagai tenaga kesehatan gitu dan kita secara keseluruhan teman-teman di praktisi pendidikan gitu ya, sebagai pelajar atau mahasiswa, saya pun sebagai dosen gitu akan melaksanakan ini walaupun implementasinya ini luas gitu ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental ini apa sih sebenarnya? Ini adalah upaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia melalui cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang berintegritas, beretos kerja, dan gotong royong. Jadi intinya tiga ini ya, yang mau kita bangun karakternya itu karena banyak karakter positif yang sebenarnya pengen dibangun oleh para pencetus yang ada di atas ini gitu ya. Tapi kita berfokus pada tiga yang utama yaitu adalah berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong. Nah, bagaimana sih aplikasinya di pelayanan kesehatan gitu ya? Jadi kalau secara umum keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat terlihat dari 4 hal. Ini indikator secara umum ya, yaitu kebijakan pemerintah yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi kalaupun pelayanan kesehatan itu pelayanan kesehatan menyentuh seluruh masyarakat, termasuk yang ada di pelosok-pelosok gitu ya. Makanya ada gerakan-gerakan yang disebut Indonesia Sehat. Ada gerakan Nusantara Sehat, di mana para tenaga kesehatan, bidan atau perawat atau dokter itu dikirim ke pelosok-pelosok. Itu salah satunya supaya pelayanan itu merata, gitu ya. Yang kedua, perbaikan fasilitas dan budaya pelayanan yang lebih baik. Jadi seluruh institusi pemerintah, gitu ya, termasuk kesehatan di sini dan pendidikan itu juga diharapkan mempunyai perbaikan, gitu, budaya. Gitu. Dari mulai kedisiplinannya, pelayanannya, keinginan untuk melayaninya, itu juga dibangun. Itu harapannya. Gitu ya. Yang ketiga, pelayanan publik dilaksanakan secara transparan, tertib, dan pasti. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah konspirasi, gratifikasi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dapat pelayanan lebih, harus gratifikasi dulu. Jadi diharapkan itu pelayanan transparan. Gitu. Nggak ada istilah yang kaya dapat lebih, yang miskin nggak dapat pelayanan. Gitu. Jadi ini transparan, semua punya hak yang sama, semua mendapatkan pelayanan yang sama. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur yang berkesinambungan. Jadi dibutuhkan memang waktu, proses untuk mencapai ini. Jadi pelayanan kesehatan yang optimal itu nggak serta-merta sekarang berubah, gitu ya. Semua pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik gitu ya, tapi butuh waktu, butuh proses. Misalkan puskesmas yang dulunya hanya melayani pemeriksaan kesehatan awal saja, sekarang sudah mulai ada rawat inapnya gitu ya. Ada puskesmas-puskesmas
yang memang diperuntukkan untuk pelayanan garda terdepan, garda pertama gitu ya, seperti itu. Jadi mulai banyak sekali penunjang-penunjang yang ada di puskesmas, bahkan radiologi pun sudah sampai di puskesmas. Pemeriksaan ronsen, pemeriksaan laboratorium itu udah bisa di puskesmas gitu ya. Seperti itu. Jadi peningkatan pelayanan secara berkesinambungan gitu ya. Nah, secara umum sudah 48 tahun gitu ya. Revolusi mental itu berlangsung. Dan itu diharapkan gitu ya, pelayanan terutama di kesehatan ya, diharapkan pelayanan rumah sakit yang cepat, tepat, bersahabat telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Cepat adalah no delay. Jadi pelayanannya cepat ya, harapannya begitu. Jadi ketika datang itu langsung dibantu gitu, dilayani. Bahkan nggak ada istilah nunggu dulu, nunggu dilayani dulu, pasiennya udah ngap-ngap, suruh ngurus BPJS dulu, suruh ngurus ini dulu, itu dulu gitu ya. Jadi penanganan cepat gitu. Yang kedua tepat, itu no error, jadi memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Ketika saat ini misalkan dengan COVID-19 gitu ya, otomatis pemeriksaan awal gitu itu dilakukan dengan prosedur-prosedur medis yang sesuai dengan layanan yang sudah diarahkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi pakai barakskot, pakai pelindung diri gitu ya, menggunakan masker dan tentu saja face shield gitu ya. Yang selanjutnya bersahabat, yaitu no complaint. Jadi diharapkan pelayanan ini ramah, penuh senyuman gitu ya, sehingga orang lain itu senang ketika dilayani di layanan kesehatan. Jadi Anda bisa menjadi bidan-bidan yang dirindukan oleh pasien gitu. Bukan rindu untuk bolak-balik ke rumah sakit, tapi sebagai sahabat gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, namun kalau kita ngebahas ini akan sangat luas sekali, jadi saya akan fokus, gitu ya. Fokus pada apa? Fokus pada Anda sebagai mahasiswa, apa yang harus Anda lakukan? Gitu. Yaitu memulai merdeka, karena awal dari gerakan nasional revolusi mental ini adalah merdeka secara mental, gitu ya, dari Pak Soekarno, gitu ya, dan diteruskan oleh Pak Jokowi, gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman merdeka dulu dari diri sendirinya, gitu ya. Dimulai dari diri sendiri. Merdekanya itu apa? Terbebas dari berbagai macam hal yang mengganggu nantinya teman-teman menjadi seorang bidan yang bisa melayani dengan baik, gitu ya. Melayani dengan cepat tadi, tepat dan bersahabat. Dan itu dimulai dari diri Anda dulu, dimulai dari mahasiswa saat ini. Gimana sih penerapannya? Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Saya nggak akan banyak teori, tapi lebih banyak, di sini akan banyak gambar gitu ya. Jadi teman-teman silakan menelaah dari gambar yang ada gitu ya. Jadi ada 3 poin tadi ya, untuk dalam gerakan revolusi mental itu, gerakan nasional revolusi mental. Poin pertama adalah integrity atau integritas. Bagaimana kita bisa membangun sebuah integritas? Bagaimana layanan kesehatan itu bisa punya image yang bagus di masyarakat. Bisa dibilang cepat, bisa dibilang tepat, bisa dibilang bersahabat, itu gimana? Dimulai dari integritas dulu. Integritas itu ibaratnya kalau misalkan dalam Islam gitu ya, ini saya agak Islami dikit gitu ya, itu adalah iman gitu. Iman itu apa? Sesuai antara omongan dan perbuatan. Gitu. Itu dulu yang penting. Gitu. Jadi untuk membuat sebuah revolusi mental yang benar, itu bukan hanya konsep di dalam pikiran bahwa saya harus berubah, saya harus bersahabat, saya harus cepat, tapi langkahnya juga harus sama. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang diperbuat, gitu ya. Jadi intinya Anda harus membangun itu dulu. Bagaimana sih membangun integritas itu? Dari mulai diri Anda dulu saat ini nih, yang jadi calon bidan dan mau jadi bidan gitu ya. Anda sudah mengimani belum gitu ya? Saya ini benar nggak sih mau jadi bidan? Sesuai nggak sih saya jadi bidan? Ataukah memang ini profesi yang saya inginkan gitu? Ataukah hanya disuruh orang tua atau melihat orang tuanya bidan jadi saya pengen jadi bidan gitu ya? Anda percaya nggak sama diri Anda sendiri? Percaya nggak dengan profesi Anda gitu? Walaupun tetap gitu ya, lillahi ta'ala gitu. Nah itu dimulai dari integritas dulu gitu. Sekarang Anda masuk ke perguruan tinggi, masuk ke
kebidanan ini gitu, itu untuk menjadi apa? Apakah benar untuk menjadi bidan? Apakah disuruh orang tua? Atau ngelihat bidan pada di dekat rumah Anda itu customernya banyak gitu ya, pasiennya banyak, wah ini kayaknya nyari rezekinya di situ enak nih gitu ya. Jadi apa penyebabnya? Kalau dari orang tua, ingat gitu ya, restu Allah, restu orang tua Anda. Jadi kalaupun misalkan Anda sekarang merasa terpaksa gitu ya, Anda merasa diri Anda, ya saya mah gara-gara orang tua aja yang pengen saya ke sini gitu ya. Yakin aja dulu, karena bisa jadi apa yang Anda lihat sekarang gitu ya, itu adalah apa yang diarahkan oleh Tuhan, apa yang Allah inginkan, walaupun melalui orang tua Anda. Dan apapun yang orang tua Anda ucapkan gitu ya, dan Anda diminta untuk masuk ke bidan dan lain-lain, yakini itu bahwa itu adalah restu Allah, restu orang tua gitu ya. Nah Pak, saya nggak dapat restu dari orang tua, tapi saya pengen jadi bidan, gimana? Yakinkan orang tua Anda bahwa Anda bisa berprestasi di kebidanan ini. Dan Anda akan mendapatkan restu dari orang tua Anda. Jadi kalau sekarang belum direstui, nggak usah takut gitu ya. Yakini Anda akan mendapatkan restu ketika satu saat nanti Anda bisa membanggakan orang tua Anda. Dan yakini profesi ini adalah yang terbaik untuk Anda. Karena integritas itu dimulai dari sini. Anda bisa menjadi bidan kalau Anda yakin Anda adalah seorang bidan. Anda bisa mau belajar sampai akhir kebidanan kalau Anda yakin bahwa bidan ini adalah masa depan Anda. Nggak usah tergiur dengan tetangga gitu ya. Sekarang Anda sedang menggali, mencari intan permata yang sangat berharga di dalam kehidupan Anda. Mungkin rekan Anda ada yang sekolahnya cuma D1 gitu ya, setahun udah beres. Anda lihat, kok dia D1 sekretaris gitu ya, setahun beres langsung diterima kerja. Wah, Anda langsung tertarik tuh ke sana. Berarti iman Anda masih goyah tuh di situ. Kuatkan dulu iman Anda gitu ya, integritas Anda, bahwa kalau memang Anda ingin jadi seorang bidan, kuatkan keinginan Anda untuk menjadi seorang bidan tersebut, gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Jadi kuatkan keinginan Anda untuk menjadi seorang bidan. Nah, terkadang sesuatu yang berharga itu bukan hanya tentang uang, gitu ya. Jadi ketika Anda mulai goyah imannya, gitu ya, aduh saya kayaknya nggak cocok nih jadi bidan, lihat darah aja saya langsung takut gitu ya. Aduh saya kayaknya bukan jalannya deh saya bidan ini. Saya ngelihat ibu hamil teriak-teriak aja udah gemeteran gitu ya. Tapi ternyata untuk menjadi seorang bidan ini ada banyak hal yang teman-teman akan dapatkan gitu ya. Dari mulai teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu tentang ilmu kesehatan. Itu sangat berharga sekali. Anda bisa menyehatkan diri Anda, menyehatkan orang-orang sekitar Anda. Anda akan dapat banyak teman di sini. Teman-teman yang berjuang, teman-teman yang sama-sama punya niat ikhlas. Karena orang-orang di tenaga medis atau bidan salah satunya, itu adalah orang-orang yang punya daya care yang tinggi. Ibaratnya istrinya mantan aja ditolong, apalagi temennya gitu ya. Jadi yakinkan bahwa teman-teman Anda ini teman-teman terbaik gitu loh. Ibaratnya orang-orang yang ada di sini ini adalah orang-orang yang siap untuk membantu sesama. Jadi beruntunglah Anda gitu ya. Yang kedua, Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Ucapan terima kasih dari ibu-ibu yang ditolong oleh Anda itu akan menjadi sebuah amal yang baik untuk Anda, gitu ya. Dan yang kedua, Anda pun akan mendapatkan harapan-harapan Anda. Anda pengen sukses gitu ya, pengen mencapai cita-cita Anda, ingin keliling dunia gitu. Bisa jadi dari rezekinya dari sini, gitu. Saya juga kepikiran saya seorang perawat gitu ya. Aslinya saya seorang perawat, tapi kok bisa saya ke Singapura, ke Malaysia gitu ya. Bahkan terakhir saya dari profesi perawat bisa berangkat ke haji di Arab Saudi gitu. Dari tenaga kesehatan haji Indonesia. Ternyata ada caranya loh di situ gitu. Allah tahu loh caranya. Kadang-kadang kita nggak nyampe pikirannya ke sana. Jadi yakin aja bahwa ada
caranya. Mungkin dari kebidanan Anda tiba-tiba, ini banyak loh teman saya yang kayak gini. Dari menolong orang lain, tiba-tiba dia dapatkan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Bisa jadi Anda nolong persalinan, ternyata yang Anda tolong itu adalah gubernur, gitu ya. Tiba-tiba Anda diberangkatin umroh, kan luar biasa gitu. Jadi yakin aja dulu, gitu. Tukang bubur aja bisa naik haji, apalagi bidan, gitu ya. Ini contoh aja, gitu. Contoh-contoh. Oke. Yang kedua, kalau ketika Anda down, gitu ya, revolusi mental Anda. Kadang-kadang mindset Anda yang salah, gitu ya. Bukan apa ya? Bukan semua orang sudah diberikan terbaik oleh Tuhan. Kok saya takut sama darah ya, gitu ya. Bisa jadi Anda ditakdirkan untuk menjadi dosen kebidanan yang nantinya memotivasi bidan-bidan yang lain untuk menjadi seorang bidan. Bahkan diri Anda yang tadinya takut darah bisa berani menjadi bidan. Gitu loh. Bisa jadi lewat kekurangan Anda membantu orang lain gitu. Jadi yakin aja. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik pada diri Anda. Dan Anda saat ini sudah diterima di kebidanan Prima Husada, berarti itu yang terbaik untuk Anda. Yakini itu. Jadikan mindset Anda mindset yang positif seperti itu. Oke, ambil potensi yang Anda punya, kuatkan itu, dan jadikan itu sebuah senjata untuk meraih cita-cita Anda. Dan yang saat ini masih ragu, gitu ya, tenang aja, ini semua proses, gitu. Kalau imannya belum kuat, itu namanya proses. Integritasnya belum kuat, itu namanya proses. Jadi proses itu nggak ada yang tiba-tiba langsung, ya saya bisa, gitu ya. Ada sih, walaupun dia memang punya bakat di sana. Tapi kebanyakan orang itu memulai dari, kayaknya saya nggak bisa. Atau saya nggak mau deh di kebidanan. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan gitu. Itu akan membuat Anda mulai aku nggak suka nih kayaknya, aku nggak mau ngelakuin ini. Jadi mulai kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini. Naik lagi, kayaknya coba deh, mulai mau nih nyobain ini gitu ya. Mulai bertanya dalam dirinya, gimana sih buat menjadi bidan? Gitu. Nah mulai mencoba, kayaknya gini nih caranya gitu ya. Sampai muncul, saya bisa nih ngelakuin ini. Dan muncul lagi, saya mau nih menjadi bidan yang luar biasa gitu ya. Sampai di akhir adalah Anda menjadi bidan profesional yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya, ada prosesnya. Yang pertama adalah integritasnya dulu diperbaiki. Yang kedua poinnya adalah etos kerja. Nah kalau etos kerja ini, revolusi mental berhubungan dengan etos kerja, bagaimana Anda berperilaku, melayani, bagaimana Anda memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Nah, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kadang mungkin buat orang lain terlihat Anda harus menjadi seorang yang profesional gitu ya, terlihat baik, senyum gitu. Walaupun di dalam hati mungkin Anda baru aja kehilangan orang tersayang Anda. Tapi Anda pada saat itu harus nolongin orang persalinan dan tiba-tiba yang Anda tolong meninggal gitu. Anda dimarah-marahin oleh keluarga pasien, Anda tetap harus senyum. Kenapa? Karena mereka nggak tahu di belakang Anda itu banyak sekali pisau-pisau yang tertancap gitu ya, yang membentuk diri Anda untuk menjadi seorang bidan. Jadi untuk menjadi seorang bidan memang nggak mudah, tapi Anda tahu Anda adalah orang yang hebat gitu ya. Walaupun Anda harus menampilkan yang terbaik di depan orang-orang sekitar Anda, tapi Anda tahu itu adalah proses di diri Anda gitu ya. Walaupun mungkin Anda dimarah-marahin karena orang tersayangnya meninggal, padahal diri Anda pun dalam hati berkata, saya juga baru loh, ayah saya meninggal ini gitu loh. Coba loh jangan marah-marahin saya gitu ya. Anda pun harus paham bahwa itulah reaksi kehilangan dari seseorang gitu. Dan di kebidanan ini diajarkan untuk itu. Untuk menjadi rajanya kehidupan Anda harus melalui itu semua. Gitu. Jadi yakin aja, bismillah, Anda adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi manusia lain untuk menjadi lebih sehat, lebih baik, dan menghadapi baik saat bahagia dalam kehidupan, gitu ya, maupun saat-saat yang sedih dalam kehidupan. Itu luar biasa. Anda diminta untuk seperti itu luar biasa. Dan satu yang harus Anda pahami, gitu ya, orang nggak ingin melihat Anda gagal. Orang inginnya ngelihatnya Anda berhasil terus, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu memang khasnya manusia seperti itu. Tapi dari sekarang Anda pahami bahwa manusia itu seperti itu. Jadi saya harus berusaha serbaik mungkin, walaupun
Wajar nggak sih gagal? Wajar gitu ya. Tugas saya kalau misalkan dalam sebuah pertunjukan, ini kalau kita lihat di gambar ini, dalam sebuah pertunjukan ketika kita gagal kita harus gimana? Ya kita minta maaf pada penonton, kita akan tunjukkan lagi yang lebih baik gitu. Berusaha yakinkan penonton seperti itu. Sama dengan penonton kehidupan kita gitu ya. Orang tuh nggak ada yang mau ngelihat kita gagal. Makanya menurut saya sih rugi kalau Anda share di FB, di status, wah gue gagal, gue gini, gue gitu gitu ya. Ngapain gitu. Orang tuh kalau misalkan Anda gagal, malah Anda dibully, Anda malah jadi tontonan orang lain untuk ditertawakan gitu. Anda ingin ditepuk tangani gitu ya, atau ingin tertawakan. Itu pilihan Anda gitu ya. Dan sukses itu nggak selalu senang gitu ya, karena perjalanan itu kadang menyakitkan. Mungkin orang lain tetap aja ketika kita udah sukses juga ya, melalui itu gitu, orang lain pasti bilang, ah itu mah gampang. Oh kamu mah ya iya, kamu punya rezekinya banyak dari orang tua, kamu dapat warisan gitu, gini. Gitu ya. Tetap aja orang tetap nggak suka, walaupun Anda berhasil pun, tetap orang banyak yang nggak suka. Jadi tugas Anda santai aja, woles aja, woles. Hadapi kehidupan dengan tenang, bismillah gitu ya. Karena yang terbaik udah Allah siapkan untuk Anda. Yakinkan pada diri Anda gitu ya, bahwa Anda siap untuk membantu sekitar Anda dan menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Gitu ya. Karena sejatinya seorang manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Dan orang sukses itu kadang bukan dari kekayaannya. Orang sukses itu terlihat dari bagaimana dia menghadapi kehidupan dengan senang, dengan nyaman. Jadi berbahagialah apapun yang Anda punyai saat ini, bersyukurlah. Karena itu adalah syarat utama dari etos kerja Anda. Anda akan menjadi orang yang punya semangat yang luar biasa dalam bekerja, melayani, kalau Anda bersyukur dengan apa yang Anda punyai. Dan Anda bisa berbagi kesyukuran itu dengan orang lain yang ada di sekitar Anda. Seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah gotong royong. Anda nggak kerja nanti nggak sendiri gitu. Anda kerja ada dokter, ada objin gitu ya, ada perawat gitu, dan Anda nggak sendiri. Di dalam kesehatan, di dalam bidang kesehatan, poin gotong royong ini itu di mana Anda harus berbagi dengan orang sekitar Anda harus mengerti mana tupoksinya, dan Anda harus mengajaknya dalam kebaikan, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari gambar ini bisa dilihat, mungkin Anda sudah jago ya, jadi bidan, wah bisa keterampilan ngejahit, segala rupa udah jago banget gitu ya. Tapi tetap Anda nggak bisa sendiri. Minimal Anda harus pahami bahwa orang-orang sekitar Anda pun punya tugas. Anda harus berbagi tugasnya dengan tepat. Dan saat ini Anda sebagai mahasiswa, saya yakin nggak semuanya pintar, nggak semuanya juga mampu gitu. Tugas Anda adalah berbagi di sana. Gitu. Kepada rekan-rekan Anda yang kurang mampu, Anda ajak, Anda bimbing. Pengennya masuk bareng-bareng, lulus juga bareng-bareng. Jadi bidan bareng-bareng gitu ya. Jadi dimulai dari ini dulu nih, tahap ini gitu. Berbagilah gitu. Dan apa yang Anda lakukan hari ini itu yang akan Anda tuai di masa depan nanti. Jadi saran saya, kalau Anda ingin menjadi orang yang disayangi oleh orang-orang sekitar Anda ingin menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang sekitar Anda, mulailah dari hari ini Anda memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar Anda. Kalau Anda judes sama pasien, Anda pun akan dijudesin sama orang-orang sekitar Anda. Jadi 3 poin itu poin utama, karena waktu saya juga terbatas, hanya setengah jam. Saya bisa memberikan ini untuk Anda, bekal awal untuk Anda. Semoga bermanfaat. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh?
Oke, saya tunggu di kolom chat. Oke, suara saya masih terdengar. Ini karena saya tidak bisa melihat ke sana, jadi searah. Boleh di komen aja kalau misalkan terdengar atau ada presentasi yang ingin ditanyakan. Oke, ini dari panitia juga ada kendala sedikit ya. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Ya, Mbak Devi ya? Mbak Evi, sorry. Fevi apa Evi ini? Fevi. Febrianti. Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya stop share aja ya. Biar Oke. Silakan. Karena waktu juga yang membatasi kita di jadwal sampai jam 10.55. Ya, sampai di sini semoga rekan-rekan yang baru bergabung ini punya integritas yang baik gitu ya. Semangat gitu, karena kita nggak tahu ke depannya teman-teman mungkin ada struggle gitu ya, ada rintangan yang akan Anda hadapi gitu ya, tapi bismillah aja gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik. Sambil nunggu pertanyaan, saya ingin bercerita sedikit tentang Sherpa gitu ya. Jika teman-teman ada yang tahu tentang Sherpa itu apa? Sherpa itu adalah seorang pendaki gunung, jadi dia adalah pengarah untuk orang yang mendaki gunung. Itu namanya Sherpa gitu ya. Jadi ini sedikit cerita tentang Sherpa. Ada yang tahu orang pertama yang mendaki Gunung Everest? Itu namanya adalah Sir Edmund Hillary. Dia mendaki Gunung Everest dan menjadi orang pertama yang mendaki gunung tertinggi di dunia gitu ya. Itu luar biasa sekali sampai seluruh dunia memperhatikan dia. Tapi ada nggak sih sebenarnya gitu ya orang yang bersama dia ketika dia meraih itu gitu ya, berada di puncak Gunung Everest tersebut? Ternyata yang menunjukkan jalan menuju puncak Gunung Everest itu bukan Sir Edmund Hillary sendiri gitu ya. Ada namanya Sherpa gitu ya, ada seorang penduduk lokal gitu. Dia yang mengarahkan si Sir Edmund Hillary itu untuk meraih mimpinya gitu ya, untuk mencapai puncak Gunung Everest tersebut. Lalu ketika diwawancara si Sherpa tersebut gitu ya, dia ditanya, Anda kan yang menunjukkan jalan Hillary untuk mencapai Gunung Everest tersebut. Iya. Lalu mudah sekali untuk Anda, karena Anda ada paling depan. Kenapa nggak Anda aja yang menancapkan bendera untuk pertama kalinya bahwa Anda yang menjadi orang yang orang pertama yang mendaki Gunung Everest. Tapi siapa itu bilang apa? Tugas saya adalah mengantarkan orang mencapai mimpinya. Menjadi orang pertama yang ada di Gunung Everest itu bukan mimpi saya, tapi adalah mimpi Hillary. Sehingga tugas saya adalah mengantarkannya
untuk berada di atas puncak Gunung Everest. Nah, apa sih maksudnya? Sama seperti Anda bidan gitu ya. Mungkin yang Anda tolong itu anak gubernur, anak presiden gitu ya. Tapi ada yang kenal Anda nggak? Nggak ada, belum tentu gitu ya. Wah, ini anak presiden di TV gitu ya, diwawancarai bidannya gitu ya. Wah, ini berkat bidan siapa gitu ya, lahirannya lancar, nggak ada. Atau mungkin ketika Anda pun membantu orang lain gitu ya, boro-boro terima kasih. Kadang Anda baru juga udah beres Anda bantu, orangnya langsung ke administrasi pulang gitu. Jadi fokuslah sama mimpi Anda, tetaplah Anda berjuang untuk memberikan yang terbaik gitu. Karena tugas Anda adalah membantu orang-orang sekitar Anda meraih mimpinya. Mimpi mendapatkan anak yang sehat, anak yang lahir dengan baik gitu ya. Dan membuat keluarga-keluarga yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia ini bahagia. Oke, itu sambil nunggu pertanyaan, ini udah ada satu pertanyaan ya, saya baca dulu. Oke, bagaimana cara kami agar bisa mempertahankan semangat, integritas, dan mental dalam menghadapi rintangan dalam pendidikan dan menghadapi fasenya dari lelah, dari bosan gitu ya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi gini, ini kelihatan ada lampu ya. Di sini mati lampu loh kalau saya mau jujur gitu ya. Di sini mati lampu tapi alhamdulillah jaringan masih bagus. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kembali lagi. Kalau misalkan Anda punya iman tadi kuat, itu Anda akan bergerak dengan bersemangat gitu ya. Kok sering bosan ya tiba-tiba gitu. Wajar, bosan itu adalah tahapan yang wajar di dalam suatu kehidupan. Hidup itu naik turun, gitu ya. Kadang ada saatnya kita bete, belajar kayak gini bete banget sih gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang nggak kita suka gitu ya. Fokuslah sama mimpi Anda, fokuslah sama mimpi Anda. Kenapa? Karena hidup itu akan ada apa ya namanya? Akan ada rasanya gitu ya. Ketika Anda punya sesuatu yang Anda inginkan dan Anda berusaha mencapainya. Sesuatu akan menjadi hambar ketika Anda nggak menyukai itu, nggak cinta dengan itu, dan nggak peduli dengan itu. Jadi cintai dulu profesi bidan ini. Bahkan kalaupun Anda diberikan ilmu apapun tentang kebidanan, Anda yakin ini, Anda coba penerapannya gimana. Kalau Anda udah yakin dengan profesi kebidanan, maka Anda akan senang tuh dikasih ilmu apapun yang berhubungan dengan profesi kebidanan. Misalkan Anda dikasih ilmu tentang hukum. Ngapain sih belajar kayak ginian gitu ya. Nah, caranya gimana sih biar nggak boring? Ya cari artikel-artikel. Kalau saya biasanya kalau misalkan pembelajarannya kurang menarik, saya biasanya langsung, karena saya orangnya aplikatif ya. Aplikasinya apa sih di dalam dunia nyata ini gitu ya, di dalam dunia kebidanan ini, saya cari di Google, saya cari di YouTube gitu ya. Oh ternyata UU nomor sekian ini ketika masuk pengadilan itu bisa begini loh, sampai orang ini bisa dihukum loh. Ternyata perawat, kalau saya perawat gitu ya, ternyata perawat karena UU nomor sekian itu sampai ada yang dihukum loh, gitu ya, dianggap mau praktek gitu. Yang tadinya menurut saya ngapain belajar kayak gitu, tapi ketika saya pelajari itu dan tahu aplikasinya di dalam kebidanan, itu akan membuat saya lebih bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda motivasinya adalah orang tua, setiap hari ingat orang tua Anda akan bahagia ketika Anda sukses. Jadi jadikan motivasi sukses Anda untuk membuat diri Anda bahagia menjalani kehidupan Anda. Yang ketiga, waktu itu terus berlalu. Jadi kalau menurut saya rugi kalau kita saat ini terlalu fokus dengan kebetean. Gitu. Fokus sama potensi Anda. Kalau misalkan Anda bete, apa yang Anda bisa lakukan dan itu positif buat hidup Anda? Lakukan sesedikit hal simpel. Ini prinsipnya namanya ikigai, gitu ya. Ikigai dari Jepang, gitu ya. Walaupun sedikit, simple, tapi itu rutin. Itu akan membuat diri Anda menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bahagia menjalani hidup ini. Lakukan kebaikan yang sedikit, walaupun cuma 5 menit, Anda misalkan bersedekah, atau Anda ngaji, atau Anda apapun gitu ya. Tapi itu dilakukan di jam yang sama, di waktu yang sama, kebaikan itu terus-menerus dilakukan gitu ya. Itu akan membuat Anda hidupnya lebih bermakna. Dan Anda akan hilang rasa bosan, rasa
bete dan lain-lain. Seperti itu. Oke, itu jawaban pertanyaannya ya. Oke, itu saja. Ada lagi? Oke, saya baca lagi. Jika ada orang yang memiliki gangguan jiwa, akan tetapi kondisi tersebut kadang sadar, kadang tidak, bagaimana menyikapinya? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin gangguan jiwa, nah ini nanti masuk ke psikologi teman-teman ya. Nanti belajar sama saya komplit kok. Di presentasi iya, di kelas iya, kalau misalkan nggak ada kelas berarti di si akad gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar juga lewat e-learning. Plus saya kadang-kadang suruh teman-teman untuk lihat YouTube saya gitu ya. Di situ saya banyak membahas tentang gangguan kejiwaan. Mana gangguan yang memang harus Anda tangani sebagai bidan atau praktisi kesehatan. Mana gangguan yang harus Anda tangani, Anda rujuk ke psikolog. Mana gangguan yang harus ditangani oleh dokter. Jadi sehat jiwa itu ada batasan. Ada sehat jiwa itu paling dia merasa sedih, marah gitu ya. Itu Anda sebagai bidan bisa jadi peran konselor di sana. Anda bisa ajak, Anda bisa hibur gitu ya. Nggak masalah kalau masih di tahap itu. Emosinya masih sedih gitu. Sedih karena kehilangan seseorang, ada penyebabnya. Itu nggak masalah. Itu tugas Anda gitu ya. Dan bagaimana menyikapinya? Ya itu tadi gitu ya. Anda boleh namanya ventilasi. Orang ketika sedih atau marah itu butuh ventilasi. Emosi itu ketegangan. Orang kalau tegang, stres itu kan tegang. Berarti butuh apa? Butuh rileks. Rileks itu dengan cara apa? Fisiknya itu rileks, bisa tarik nafas dalam gitu ya. Atau relaksasi tiduran, itu juga relaksasi secara fisik. Secara mental itu butuh dikeluarkan. Keluarkan bisa apa aja? Bisa nyanyi, bisa teriak-teriak di pantai gitu ya, tapi yang normal gitu ya, bukan teriak-teriak asal-asalan gitu ya, dan nggak ada orang ya, jangan sampai ada orang teriak-teriak nggak jelas gitu ya. Nah, atau curhat, itu yang paling ibaratnya paling apa ya, positif gitu ya. Curhat tapi sama orang yang tepat tentunya. Ya sama bidan ini. Nanti kalau teman-teman udah jadi bidan, salah satu orang yang bisa diajak curhat yang terbaik adalah bidan atau praktisi kesehatan. Itu kalau batas normal. Kalau misalkan dia udah ada psikosomatis, tiba-tiba kalau stres langsung sakit perut, tiba-tiba stres pusing, dan lain-lain, itu udah masuk batas ambang. Itu udah masuk ke psikolog. Bukan tugas Anda lagi, gitu ya. Karena udah ada gejala-gejala psikosomatis itu. Gitu. Berarti kadarnya itu besar menurut dia, sehingga Anda butuh orang lain yang harus bisa membantu yang sesuai dengan itu. Nah, kalau misalkan udah muncul halusinasi, tiba-tiba ngelihat bayangan hitam gitu ya, yang nggak ada sebenarnya gitu kan, ngelihat hantu dan lain-lain, atau tiba-tiba meyakini dirinya nabi saking stresnya gitu, itu udah masuk gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu udah urusannya psikiater. Jadi Anda juga harus tahu mana yang memang Anda harus tangani gitu ya, sebagai bidan gitu. Kalau misalkan ada yang teman Anda yang mengalami itu, selama masih di tahap marah, sedih, curhatlah. Curhat dong mah gitu ya. Seperti itu. Oke? Cukup? Masih ada? Oke, saya lihat dulu. Oke, karena waktunya juga sudah habis ya, dari panitia sudah mengingatkan, terima kasih atas kebersamaannya, walaupun saya tidak bisa melihat rekan-rekan, tapi mudah-mudahan kebersamaan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya Richard Afandi, gitu ya. Itu saja buat teman-teman yang nanti masuk semester 1 akan bertemu dengan saya di pembelajaran psikologi. Buat yang panitia Hima, terima kasih atas kesempatannya.
Semoga bermanfaat dan sukses terus untuk Akbid Prima Husada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Bye bye.